Tuh, nanti tolong ditonton. Itu saya udah kasih tip-tip ya, cara bikin proposal yang baik itu seperti apa. Jadi, di latar belakang itu kita tampilkan adalah fenomena. Ya. Apa itu fenomena? Kejadian-kejadian menarik. Ya. Apakah perbedaan antara teori dan kenyataan, antara fakta dan ekspektasi kita, yaitu namanya fenomena. Ya. Misalkan ini kalau Anda bicara aset tetap, fenomena di aset tetap itu apa? Ya, jadi jangan langsung ujuk-ujuk aset tetap adalah aset ya, itu tidak menarik buat orang baca. Ya, jadi baca dulu nih yang menarik aset tetap itu apa? Misalkan, ya, Anda baca nih di laporan hasil audit BPK, ya, ini karena terkait LKPD, cari tuh di datanya BPK itu ada ikhtisar laporan hasil pemeriksaan keuangan, ya. Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan semester itu yang terakhir, yang semester 2 2019. Di situ kelihatan permasalahan-permasalahan akuntansi apa yang dijumpai di pemerintah daerah. Salah satunya adalah tentang pengelolaan aset. Ya, nanti diangkat di situ Mbak bahwa persoalan aset itu, aset Pemda khususnya, itu selama ini sudah menjadi sorotan BPK. Buktinya apa? Ini ada loh di temuan BPK tahun sekian dan sekian. Misalnya apa? Oh, ini karena mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara catatan dan bukti fisik. Di catatan ada, di bukti fisiknya nggak ada. Nah, itu kan menarik tuh. Oh, berarti aset tetap itu menjadi concern BPK selama ini. Tuh satu, misalnya ungkapin di situ. Atau nanti kita bisa ungkapkan juga, kenapa aset tetap menarik? Karena aset tetap hakikatnya merupakan komponen terbesar di dalam laporan keuangan. Nah, dicontohkan, misalkan, oh kita punya ini nih di pemerintah pusat punya aset tetap segini dibandingkan dengan total asetnya sekian persen. Nah, nanti di situ juga ada nanti ikhtisar data keuangan pemerintah daerah. Total aset tetap pemerintah daerah berapa dibandingkan dengan total asetnya berapa, itu ada. Jadi itu namanya fenomena, ya, menunjukkan hal-hal yang menarik, yang penting, yang perlu kita lihat akhir-akhir ini itu apa, ya. Jadi kalau langsung tiba-tiba aset tetap udah definisi ya itu nanti nggak menarik, orang langsung malas baca ya. Jadi ini di tengah-tengah aja nanti. Atau kalau perlu nanti kalau definisi kayak gini nih, dapat disimpulkan aset tetap lah. Ini nanti bukan di bab 1, ini nantinya di bab 2 tentang literatur nih ya, tentang teori ada di situ ya. Jadi latar belakang tuh tidak cerita tentang teori-teori kayak gini, kalaupun cerita tuh sedikit sekali ya. Iya, Tuh. Pak. Jadi gitu ya, fenomenanya apa tadi? Aset tetap. Cari temuan-temuan BPK terkait aset tetap. Terus secara nature aset tetap itu jumlahnya signifikan dibanding terhadap total aset. Nah, atau aset tetap itu nature-nya apa? Dia meliputi durasi yang sangat lama nih ya manfaatnya, sehingga perlu waktu yang sangat lama untuk melakukan pemeliharaan. Karena waktu lama, butuh pemeliharaan lama, jadi membutuhkan duit terus kan tiap tahun. Ya, itu menarik untuk diamati gitu loh ya. Itu ya Mbak, nanti diubah ini. Baik, Pak. Setelah dari fenomena, tadi ada angka-angkanya ya. Kalau ada nanti angka-angka aset tetap di pemerintah daerah itu seperti apa, di laporan ikhtisar laporan BPK ada tuh di websitenya. Nah, untuk ke situ, Anda harus bisa memberi sebuah jembatan ya, bridging, bahwa dari aset tetap pemerintah daerah, Anda lari ke kota Depok. Iya, Apa Pak. Mbak? Bingung, Pak. Nyambunginnya. Ya gini, makanya gini. Kita harus bikin menarik. Kenapa kota Depok itu penting untuk diamati? Karena mungkin berbatasan langsung dengan ibu kota, Pak. Nih, kenapa bukan Bogor? Kenapa bukan Tangerang Selatan? Kenapa bukan Tangerang? Kan banyak tuh. Karena sesuai Kenapa bukan Bekasi? domisili, Pak. Ya enggak begitu. Penelitian tuh enggak karena saya tinggal di situ saya enggak mati di Depok, enggak begitu. Anda baca di paper-paper kan enggak pernah ada tuh penulis bilang, saya meneliti ini karena saya orang Indonesia. Saya meneliti karena orang Inggris, enggak seperti itu. Banyak orang luar negeri meneliti tentang Indonesia. Banyak orang Indonesia meneliti tentang luar negeri. Jadi itu penelitian tuh begitu, bukan karena domisili ya. Meskipun secara praktis memang seperti itu, tapi itu enggak usah diungkapkan di penelitian ini. Yang kita ungkapkan adalah apa yang menarik dari kota Depok sehingga layak untuk dilihat. Baik, Pak. Misalkan begini, oh Depok itu misalkan dalam beberapa tahun terakhir sudah punya laporan keuangan yang opininya apa, BTP misalkan. Atau ya Mbak apa namanya, Sarah udah pernah lihat belum laporan LKPD-nya Depok? Pernah yang 2018, Pak. Ya, di situ ada isu nggak tentang aset tetap temuannya? Gitu loh. Waktu itu ngeliatnya pas ini sih, Pak, pas semester 3, pas disuruh bawa laporan keuangan sama dosen. Nggak apa-apa, Ngeliatnya dilihat LO aja. sama LRA-nya sih, Pak, waktu itu. Nah, lihat neracanya atau lihat temuan-temuan auditnya biasanya di laporan keuangan itu ada. Temuan-temuan audit ada nggak terkait dengan aset tetap?
Ya, jadi dilihat dulu di profilnya Kota Depok itu terkait pengelolaan keuangan itu seperti apa, lihat asetnya gimana, baru nanti Anda lari ke kecamatan. Nah, untuk melihat akuntabilitas atau pengelolaan aset tetap secara ini menyeluruh ya, kita ingin lihat sampel nih ke kecamatan apa nih, Limo ya. Iya, Pak. Nah, Anda ngasih alasan juga, kenapa kecamatan Limo ini menarik? Ya, menurut Anda ini bukan karena dekat dengan rumah saya kan nggak mungkin begitu. Itu bukan alasan penelitian ya. Itu hanya alasan kepraktisan kita memperoleh data dan nggak boleh diungkapkan di dalam penelitian itu nggak boleh. Ya. Jadi yang menarik di Kecamatan Limo itu apa? Oh, Kecamatan Limo itu misalkan asetnya itu sekian persen dibandingkan dengan secara total asetnya Kota Depok, gitu-gitu loh Mbak. Atau Kecamatan Limo tuh misalkan kecamatan dengan pegawai paling banyak atau kecamatan ada penduduk paling banyak sehingga aset tetap itu menjadi krusial karena banyak digunakan buat melayani penduduk, itu gitu loh. Jadi Iya, Pak. harus ada satu hal yang kenapa sih saya harus perlu Kecamatan Limo ini ya. Kan jelasin permintaan Limo kan kecamatan satu kecamatan wilayah ini. Terus so what? Apa hubungannya dengan aset tetap? Kaitkan kenapa kalau dia luas terus berimplikasi sama aset tetap yang banyak. Gitu loh ya. Dikaitkan di situ. Jangan dalam PSAP 04 setiap laporan. Nah, enggak usah gitu-gitu, ntar itu belakangan ya. Ya apalagi penglihatan fenomenanya belum kelihatan fenomenanya kan. Terus belum kelihatan kenapa Depok menarik, kenapa kecamatan itu menarik ya. Kemudian Anda lihat nanti Mbak, literatur review tentang akuntansi aset tetap di pemerintah. Tidak harus pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bisa Anda lihat. Misalkan penelitian terdahulu pernah ada yang menulis tentang penerapan SAP yang mengenai aset tetap. Anda baca tuh yang mereka ungkapkan apa. Atau pengungkapan aset tetap, Anda baca tuh. Hal yang dia temukan apa. Caranya gimana? Anda cukup baca abstraknya. Baca abstrak, teman-temannya apa. Kalau nggak clear, baca simpulannya. Gitu loh. Nggak usah baca semuanya. Anda itu bisa ambil dari benang intisarinya apa. Anda bisa quote di sini. Oh, penelitian terdahulu misalkan oleh Mbak Angela 2020 telah mengungkapkan penerapan aset tetap di daerah ini itu sudah sesuai dengan PSAP karena apa gitu loh ya. Jadi ada hasil-hasil temuan terdahulu yang Anda catat di sini. Dan dari situ nanti Mbak Sarah ambil nih dari pola pikir penelitian terdahulu, Anda ambil, Anda terapkan di kecamatan ini gitu loh. Terus mungkin ada kembangkan sendiri apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Ini belum kelihatan sama sekali di sini ya. Kenapa Mbak? Iya, Pak. Clear ya. Nah, nanti tambah itu nanti baru nah itu Anda perlu melihat kembali. Ini kan ini apa Mbak? Pengungkapan ya apa tadi? Pengungkapan, Pak. Ya, baru Anda lihat kenapa sih Anda tertarik sama pengungkapan? Oh, karena pengungkapan itu adalah salah satu hal yang menentukan opini audit BPK. Nah, buktinya apa? Di peraturan di lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwasanya kriteria BPK untuk memberikan opini itu ada 4 ya. Salah satunya adalah tingkat kecukupan informasi. Ya enggak? Ya. Itu diungkapkan. Jadi penting sekali kita melihat sisi pengungkapan, ya. Nah, kenapa pengungkapan aset tetap ini penting? Itu tadi yang dijelasin tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Oh, aset tetap itu kan duitnya banyak, durasi waktunya lama, ya, sehingga perlu diungkapkan. Dan ini aset tetap itu rawan untuk disalahgunakan, ya, karena bisa jadi aset tetapnya udah nggak ada, tapi di catatan masih ada, gitu-gitu loh ya. Tuh. Nah, baru Anda kalau itu udah clear, baru masuk ke rumusan masalah. Nih, rumusan masalah. Bagaimana klasifikasi aset tetap? Ini bukan rumusan masalah. Ini sudah bisa terjawab. Lihat aja di laporan keuangan. Ya enggak? Ya, Pak. Ini bukan pertanyaan penelitian gitu, mengenai klasifikasi tetap. Judulnya apa tadi Mbak nih? Tinjauan pengungkapan aset tetap Kecamatan Limo 2 tahun terakhir, Pak. Nah, ini ya. 2019 Dulu 2020. Mbak ini dulu bagaimana kebijakan pengungkapan aset tetap yang diterapkan di Kecamatan Limo gitu dulu. Kebijakan aset tetap di bawahnya jadi. Kebijakan pengungkapan ya. Jadi yang klasifikasi itu enggak, itu mah receh banget kalau klasifikasi udah. Klasifikasinya itu doang, apa yang mau dilihat. Bagaimana kebijakan pengungkapan tetap di Kecamatan Limo. Jadi nanti di sini Mbak Limo sampean. Mbak Sarah tuh nanti bisa tahu, oh Kecamatan Depok, Kecamatan Limo itu pakai kebijakan akuntansi khusus nggak yang dikembangkan oleh Kota Depok. Kan gitu nanti kan, ya nggak?
Sehingga Iya, Pak. kebijakan yang diterapkan oleh Kota Depok itu sudah diterapkan sepenuhnya belum sama Kecamatan Limo ini gitu loh. Ya, bagaimana kebijakan pengungkapan aset tetap di Kecamatan Limo. Oke, berikutnya kan tadi udah bagaimana kualitas pengungkapan aset tetap, bagaimana kebijakan pengungkapan. Nah, kalau di atas kan kita pengen lihat kebijakannya, baru yang kedua bagaimana kualitas pengungkapan yang benar ya, masih sambung ya, habis kebijakannya kita lihat di implementasinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan pengungkapan aset tetap Kecamatan Limo dalam 2 tahun terakhir misalkan gitu. Kan Mbak Sarah nanti bisa lihat kan ya, kebijakan pengungkapan selama tahun yang normal dengan tahun yang abnormal di 2020 seperti apa. Berarti yang tujuan penelitiannya disesuaikan aja ya, Pak? Ya, tinggal kalimat positif dari pertanyaan penelitian itu. Iya. Ini jadi satu aja Mbak, 3 sama 4 tuh Mbak. 3 sama 4 jadi 1 aja. Nah, kan 2019, tahun 2019 dan 2020 kita aja. Nah, kan lebih simpel kan? Oh. Iya. Tujuannya berarti juga ada 3 ya. Iya. Oke, kemudian baru ke ini ruang lingkup penelitian. Oke, ruang lingkup penelitian adalah fokus pada pembahasan kan ruang penelitian jelas tempatnya kan jelas ya, Satker Kota Depok yang ada di Kecamatan Limo ya. Periodenya jelas tahun 2019 tahun 2020 ya. Kemudian areanya apa? Areanya seluruh aset tetap misalkan. Kan Mbak Sarah belum tahu kan aset tetap mana yang banyak di sana kan. Kita sementara karena belum tahu, kita ya seluruh aset tetap yang ada di kecamatan itu aja lah. Nah, ini manfaat praktis, manfaat akademis ya. Ini manfaat akademis saja. Ini sama akademis. Ini teoritis diganti akademis saja ya. Teoritis itu seolah-olah Anda harus mengembangkan teori gitu loh. Nah, jangan memberikan wawasan ya, jangan ya. Itu it goes without saying, nggak perlu. Jadi penulisan KTT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan gitu loh ya. Iya. Pengembangan pengetahuan di bidang apa? Di bidang akuntansi aset tetap daerah gitu. Dan mendorong penelitian sejenis di masa mendatang. Jadi benar. Oke. Kalau manfaat praktisnya bagi penulis nggak usah Mbak, udah jelas ya Mbak. Orang yang pertama kali yang dapat manfaat ya memang ya penulisnya kan. Jadi bagi objek penelitian ya, dapat penelitian atau menjadi terhadap. Oke, kemudian bagi pemerintah secara umum Mbak, bagi pemerintah secara umum itu bisa untuk Kota Depoknya atau untuk Kemendagri yang menyusun kebijakan akuntansi ya. Nah, oke, kemudian di metode, ini jelas ya, studi pustaka pasti wawancara. Yang ketiga metode observasi data Mbak. Observasi non perilaku sebenarnya ya. Kalau observasi kan biasanya kita mengamati perilaku orang nih, yaitu observasi. Tapi kita tidak mengamati perilaku, tapi mengamati data-data yang kita dapatkan. Makanya kita nyebutnya observasi non perilaku, ya. Bukan observasi perilaku, observasi non perilaku dalam kurung observasi data. Oke, udah, jadi kan? Iya Pak. Nah, sekarang kalau Mbak Sarah mau bicara, Pak ini perlu saya lampirkan wawancara. Oke, sudah nulis belum wawancaranya? Udah Pak, tapi dikit. Terus saya juga masih bingung Pak pertanyaannya. Ya itu nanti kita bahas detail kalau sudah mau terjun. Ini kapan terjun ke sono kan belum? Belum Pak, masih mengajukan surat riset. Ya, bagaimana kecamatan klasifikasi ini nggak usah ditanya, kan di laporan keuangannya ada. Kalau mau tanya tadi peraturan apa yang dipakai untuk dipedomani selain peraturan yang PP 71, selain Permendagri 64 itu peraturannya apa? Dia pasti punya tuh peraturan wali kotanya, ya gitu ya. Kemudian di situ nanya tuh apa namanya
petugas atau pegawai yang menangani akuntansi selama ini itu berapa orang, kompetensinya apa gitu Mbak. Ada proses pelatihan nggak dari Kota Depok untuk seluruh pegawai-pegawai yang menangani akuntansi ini ya. Kemudian selama ini concern pimpinan gimana? Kalau ada laporan keuangan, ada review yang memadai nggak dari pimpinan? Misalkan dari atasan, dari Pak Camatnya sendiri, ada masukan-masukan nggak? Ya. Concern pimpinan, concern bahasa Inggris ya, concern. Perhatian pimpinan lah. Ya. Nanti bahasanya dibikin yang lebih enak ya Mbak, lebih formal. Iya Pak. Terus di kecamatan itu sudah punya ini ya, prasarana gimana, komputernya, aplikasinya, jaringan internet gitu loh Mbak. Iya. Itu nanti akan sangat membantu proses akuntansinya ya. Selama ini ada pembinaan nggak dari Kemendagri atau dari BPKP gitu ya? Iya. Nanti detailnya kita bisa diskusikan lagi kalau Mbak Sarah, misalkan dari Profesor Riset mau terjun ke sana, kita diskusikan mengenai ini ya. Ini gambar umumnya seperti ini. Iya. Oke, ada pertanyaan Mbak Sarah? Cukup sih Pak sampai segitu. Iya, di rombak total tadi ya, dari urutannya ya. Nah, nanti tonton video saya di YouTube ya. Nonton di YouTube ya, biar tahu alurnya gimana ya. Iya Pak, baik Pak. Yeah. Oke. Ini udah bisa stop screen Pak. Boleh. Makasih ya. Makasih ya Pak. Berikutnya siapa nih? Saya Pak. Ya, monggo Mbak Juli. Bentar saya pindahin ke laptop. Mau izin share screen ya Pak? Silakan Mbak. Tadi yang itu udah benar Mbak, yang mana Pak? Pengesahannya tadi udah benar. Gambar pengesahan. Ini ya Pak? Oh ya, ya betul. Oh ini aset di Kementerian PUPR ya. Oke. Untuk yang latar belakang ini saya pertama ngejelasin dulu Pak tentang akuntansi aset tetap, sejarahnya. Lalu gimana perkembangan pembangunan infrastruktur itu yang berupa jalan, irigasi, jaringan di Indonesia. Terus sama saya ngejelasin Kementerian PUPR itu Pak. Kira-kira ada yang perlu saya tambahin? Ini tadi kayak yang saya bilang ke Mbak Sarah tadi. Fenomenanya apa? Ini apalagi tentang PUPR. Itu ya, ada Mbak, temuan di LKPP itu Mbak Juli bisa lihat. Temuan LKPP 2018-2019 yang khusus menyoroti tentang aset-aset infrastruktur itu. Jadi Mbak Juli berangkat dari sana. Oh iya Pak. Bahwa terkait dengan aset tetap berupa infrastruktur ya, jalan, irigasi, jaringan itu telah sering diungkapkan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Contohnya di laporan 2018-2019. Anda baca tuh, kira-kira isu yang diangkat BPK apa, ya, dan tanggapan pemerintah apa, kemudian rekomendasinya apa, gitu ya. Nah, baru ini kan itu kan berarti fenomena tuh. Berarti aset tetap itu khususnya yang infrastruktur ini ternyata sudah menjadi concern BPK loh. Buktinya ini muncul di laporan hasil pemeriksaan, muncul jadi temuan. Nah, nanti baru bicara di sini bahwa aset tetap tuh apa sih? Oh,
Kalau ini kan cuma bunga-bunganya nih dalam masa laporan keuangan dan memiliki aset total itu bunga-bunganya aja kan. Tapi yang utamanya ini dulu, tonjolin dulu nih isunya ya. Baik, Pak. Ya, makanya kan Itu ya, gimana? saya lihatnya di CALK-nya ya, Pak? Iya, Atau enggak ada sendiri Mbak, laporan hasil audit sendiri. Ada di websitenya BPK ada Mbak. baik, Pak. Saya ada juga sih apa namanya ininya LHP-nya. Nanti coba kalau ini saya share di grup kalau Mbak ininya belum ketemu. Ada tuh di websitenya BPK tapi yang fokus ini kan dia kalau laporan hasil pemeriksaan itu dibagi dua ya, yang terkait dengan efektivitas SPI dan terkait dengan kepatuhan peraturan undangan. Ya, kalau yang aset tetap biasanya berkaitan sama SPI. Jadi jangan salah ya, lapornya ada dua grup ya, dibikin dua buku terpisah dia. Kayak nggak salah itu terkait dengan SPI-nya. Baik, Pak. Itu biasanya di ini Mbak, di LKPP di summary-nya awal-awal biasanya juga nyebutin sih temuan-temuan audit utama di LKPP apa. Dan ini temuan tentang aset ini yang di PUPR termasuk temuan utama di dalam LKPP. Nah, itu udah menjadi sebuah fenomena yang layak untuk diangkat. Oke, baik, Pak. Nah, habis itu kan berarti kan sekaligus Mbak Juni itu bisa mengungkapkan kenapa Kementerian PUPR itu penting untuk dilihat, ya enggak? Kenapa penting dilihat? Kan sudah ketahuan kan objeknya langsung menarik untuk dilihat ya. Sekarang nanti tinggal dipertajam aja. Mbak Juli itu sudah menemukan belum literatur review ya, hasil-hasil riset terdahulu mengenai permasalahan aset tetap. Khususnya tentang aset infrastruktur ini sudah ada belum? Oh, itu kita boleh ngambil dari mana aja Pak literaturnya? Atau boleh dari internasional, boleh dari nasional, boleh, yang jelas tentang persoalan aset tetap pemerintah. Oke. Ini kan belum ada kan tadi yang fenomenanya, kemudian ini tunjukkan fakta angka aset CIJ itu seberapa persen dibandingkan dengan total aset tetap kita. Itu kan jadi menunjukkan bahwasanya ketika kita bicara tentang aset CIJ atau aset infrastruktur itu persoalannya penting loh, karena memang menyangkut angka yang sangat signifikan di dalam neraca gitu loh ya. Baik. Terus apa lagi nih Mbak yang tulis di bawah itu? Oh, ini saya Tuh kan belum apa nih ya tadi ya Mbak, literatur review tadi ya, persoalan-persoalan bisa jadi sudah banyak Mbak yang nulis tentang aset-aset infrastruktur atau aset tetap berupa jalan yang ada di pemerintah. Mereka selama ini apa sih yang dia sorotin, itu bisa Mbak Juli ambil sebagai apa ya, sebagai pijakan. Oh, saya juga bisa melakukan hal yang dia lakukan, tapi saya terapkan di PUPR gitu loh. Oh, baik. Atau isunya apa yang di sana yang belum selesaikan, Bapak ada yang belum disepakati nggak di sana? Atau masih ada beberapa isu yang belum disepakati simpulannya, itu juga menarik untuk diteliti. Makanya Anda masuk sekali untuk meneliti kembali. Gitu loh. Oke, baik Pak. Oke. Untuk latar belakang ada lagi Pak yang perlu saya tambahin? Tadi ya. Udah. Yang jelas tunjukin ada angka-angkanya juga ya Mbak tadi ya. Oke, laporan hasil audit BPK udah, itu udah. Literatur review udah. Kenapa penting PUPR ya itu tadi ya. Iya. Ini nanti apa? Unit fokusnya ke PUPR-nya atau ke salah satu eselon 1 tuh gimana? Saya cuma ngambil dari laporan keuangan aja Pak. Terus? Jadi nggak ngelakuin wawancara. Wawancara? Iya, enggak. Nanti yang dilihat apanya? Laporan keuangan ya Pak. Terus? Sama, iya itu aja CALK. Apa yang mau dilihat? Tanya penelitiannya apa tuh? Apa yang dimaksud aset tetap? Iya. Maksud gitu maksudnya penelitian. Jadi gimana penerapan akuntansinya itu sudah sesuai belum sama
teori yang udah dipelajarin, lalu udah sesuai sama peraturannya. Ini 51 tuh di drop ya, rumusan penelitian itu bukan rumusan masalah itu. Nggak usah ditanya. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap? Oh ya, jadi dia metodenya menggunakan apa, terus pengungkapannya seperti apa gitu, Pak? Apakah penerapan itu nggak perlu nomor 2 tuh sesuai dengan teori yang telah nggak perlu ya. Jadi gini, yang satu kan sudah jelas ya bagaimana penerapan akuntansi. Oke, yang kedua bagaimana pengungkapan aset tetap berupa itu tadi kan. Kan periode waktunya kapan? Tahun berapa Pak? 2018-19, Pak. Gimana pengungkapan aset tetap, Bro? Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana kementerian lembaga itu ya, Kementerian PUPR ini menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan akuntansi aset tetap berupa JIJ ini. Gitu. Nah ini nanti kalau nggak ada wawancara ke objeknya sana, nanti subjektif, Mbak. Oh. Jadi minimal, kalaupun nggak bisa wawancara ke sana, Anda wawancara nih, cari akademisi lah. Misalkan nanti wawancara sama dosen Apem yang ada di STAN. Nanti saya tunjukin dosen siapa, Anda tanya ke situ. Oh, baik. Biar, kalau misalnya wawancara langsung gitu, Pak, biasanya kemana ya, Pak? wawancara mana? Yang kemana? Misalnya ke PUPR-nya langsung. Sekjennya biasanya, Mbak. Oh. Kalau nggak, punya teman nggak di PUPR? Ada, Pak. Dia di mana? Tapi dia di bagian sebentar. Ijen ya? Bina Marganya, Pak. Biasanya Bina Marga banyak ininya. Sebentar, saya cek dulu. Jadi laporan keuangan KL itu kan terbentuk dari laporan keuangan beberapa eselon 1. Ya. Iya, Nah, Pak. untuk aset JIJ itu banyak disumbangkan dari Direktorat Jenderal yang mana, dari eselon 1 yang mana. Itu saya rasa dari Bina Marga deh. Iya, Bina Marga, Pak, Kayaknya kalau tepat di JIJ. situ deh. Iya. Jadi nanti nggak apa-apa kalau mau wawancara ke orang-orang yang di situ, kayaknya lebih tepat. Nanti bisa minta tolong untuk kelas yang di situ. Kemana itunya. Oke, baik, Pak. Ini sayang kalau Anda cuma itu doang, nanti kalau tanpa wawancara sana ya. Toh datanya Anda udah punya nih, Anda cuma mendalamin aja, terutama mengenai tindak lanjut mereka untuk rekomendasi BPK itu loh. Oke, baik, Pak. Gimana? Ini bukan bagaimana Kementerian merekomendasi ya, bagaimana Kementerian PUPR menindaklanjuti rekomendasi. Menindaklanjuti, itu jadi satu ya, menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait akuntansi aset tetap berupa JIJ. Terkait apa? Itu aset tetap berupa JIJ. Oke, baik. Nah, clear ya, Mbak? Masalahnya itu, berarti tujuannya tinggal disesuaikan ya. Baik, Pak. Lanjut. Terus ruang lingkupnya ini. Nah, ini. Ya, saya masih bingung Pak ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup itu tahunnya tadi jelas kan? Kita melihat penerapan aset tetap di tahun sekian sampai sekian. Oke. Kemudian nanti fokusnya kemana? Ke aset tetap yang menjadi tugas fungsi dari Direktur Jenderal Bina Marga misalkan itu. Kan itu fokusnya ke sana nanti kan, banyak wawancara di sana. Oh, Nah ini nanti mau lebih fokus lagi, apakah itu aset tetap JIJ-nya seluruh JIJ atau JIJ yang hasil dari PKBU program apa?
KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, gitu loh. Hmm. Kan aset tetap ada yang dibangun sendiri, ada yang memang di KPBU kan. Yang jadi temuan itu yang di KPBU itu, karena kemarin belum dicatat di dalam neraca. Masuk aset konsesi itu. Ya nanti nanti kan nggak apa-apa kalau memang belum tahu di sini kan ya minimal kita bilangnya aset CIC dulu, kita belum bisa bagi ya. Nanti setelah di lapangan di sana kan baru tahu nih, oh ternyata yang krusial mana atau dua-duanya atau salah satu aja gitu loh Mbak. Oke, baik Pak. Nih manfaat penulisan. Manfaat penulisan itu ada 2 ya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ke teman-teman tadi ya, udah disimak aja Mbak Juli ya. Ya, manfaat akademis dan manfaat praktis ya. Oke. Berarti metode pengumpulan data sama wawancara ya Pak? Perpustakaan, apa tadi bawahnya lagi? Di bawahnya lagi apa? Kok cuma 1? Iya. Dari perpustakaan. Saya masih 2, observasi data ya. Observasi non perilaku. Observasi non perilaku ya. Observasi apa Pak? Non perilaku. Kan biasanya kalau kita observasi kan mengobservasi perilaku orang nih. Nah ini yang kita amati bukan pelaku, tapi datanya itu. Observasi non perilaku. Perilaku ya. Oke ya, perilaku. Itu ketika wawancara. Oke, udah jadi tuh sistematika semacamnya. Oke, Mbak. Oh iya, baik Pak. Ada pertanyaan, silakan. Oh iya Pak, mau tanya yang kontingensi ya? Iya, itu apa ya Pak? Itu cuma buat kondisional kalau memang Anda suatu waktu akan merubah tema, itu dikasih tahu merubah tema proposal, merubah tema KTTA itu paling lambat sekian minggu setelah persetujuan proposal gitu loh. Oh. Udah nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Oh nggak usah. Oke, baik Pak. Toh nanti di KTTA juga nggak ada. Itu cuma buat ini aja. Apa ya, pagar buat teman-teman ya. Nanti kalau merubah usul KTTA, judul KTTA jangan mendekati deadline. Nanti ada susah sendiri. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Ya, segitu saja Pak. Oke, jangan lupa ya tambah literatur review. Literatur review tadi ya. Oke, Pak. Saya tetap pernah dibahas di mana. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Mas Oki. Ini kok kayaknya orangnya ada yang kurang nih ya. Apa udah lift tadi? Saya Pak. Saya lupa tadi berapa orangnya. Silakan Mas, share screen. Ya, bentar ya Pak. Izin share screen. Yang ini. Oh, ini Mas Ibnu yang belum ada ya? Apa sudah terlihat Pak? Sudah Mas. Oke, baru langsung gerakin ke bawah Mas. Coba di lembar pengesahan, udah benar belum? Oh iya. Tinjauan atas, bentar, tinjauan apa nih? Oh di sini aja, perlakuan agrikultur. Ininya aja ya Pak. Nggak ada. Biologis dan ini akuntansi aset biologis dan agrikultur. Emang beda Mas aset biologis dan agrikultur? Sama Pak. Terus ada pakai istilah yang mana? Gimana? Mas Oki mau pakai istilah yang mana? Oh, aset biologis saja sih Pak. Ya, gitu aja ya. Jadi agrikulturnya nggak perlu ya Pak? Ini kalau di PSAP yang baru, ya
yang nanti akan dibuat itu draftnya ada akuntansi aset agrikultur, Mas. Agrikultur ya, Pak? Nah. Baik, Pak. Jadi pakai akuntansi aset agrikultur aja nanti diubah. Ya. Kemudian ini program studi betul. Oke. latar belakang. Nah, stop sini. Nah, ini bagus karena dia menjelaskan kenapa agrikultur itu penting. Karena dia bilang kan Indonesia itu negara yang banyak kekayaan alam, ya. Iya, Pak. Terus negara nusa agrikultur tidak terlepas dari pengelolaan tanaman juga hewan hidup dan dalam memulihkan. Oke. Terus saat ini akuntansi pedoman akuntansi agrikultur kan belum ada PSAP-nya. Iya. Sudah ada belum di sini? Belum, Pak. Ini saya jabarkan di paragraf sini. Paragraf 3. Oke, berarti kan belum ada ya mengatur secara detail mengenai aset agrikultur ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau bilang di atas agrikultur, di bawahnya agrikultur semua ya. Tapi memang Ya, dijelaskan nanti yang dimaksud, saya ganti yang semua dimaksud yang agrikultur itu apa ya? Tanaman, Gimana, Pak? binatang. Yang dimaksud agrikultur itu apa? Harus dijelasin ya. Oh iya. Termasuk Iya. kan aset hidup itulah binatang, tumbuhan gitu itu kan ya. Ya, aset biologis, aset agrikultur sama. Ya, selama ini kan masuk ke mana? Ke aset tetap lainnya ya? Ya, kalau di pemerintah tetap di aset tetap, Pak. Ya. Terus berikutnya nah, kan gitu, kita belum punya PSAP yang mengatur khusus tentang ini ya, tapi di internasional tuh sudah ada. Ya. Ini IPSAS ya, Mas? IPSAS, Pak. Tapi konvergensi juga dari IAS. Ya. Memang IAS itu kayak PS kan? SAK-nya. Iya, ini ujung-ujungnya memang kita tuh adopsi ke PSAK sebenarnya sih. Jadi nanti bisa nyangkut ke PSAK 69, Pak. Bisa. Makanya kalau Mas Oki nanti belum dapat draftnya, Anda lihat nih di IPS. Tapi Mas Oki sudah lihat belum IPSAS 27 isinya apa? Sudah, Pak. Ya, Anda lihat bandingin dengan PSAK 69. Iya. Ya. Ada ya banyak perbedaan pengukuran, pengakuan, pengungkapannya juga, Pak. Ya. Paling kalau berbeda, kita berarti fokusnya ke PS lebih mendekati PSAK karena kalau PSAK kan memang sesuai dengan kondisi Indonesia nih. Ya enggak, kalau yang IPSAS kan internasional nih, ya. Ya. Nah, cuman kita nggak tahu nih dari IPSAS itu ada yang nanti nggak bisa diharmonisasi untuk jadi PSAP kita. Jadi mending ngacunya kepada PSAK aja, Pak. Ya, maka dilihat di IPSAS itu ada nggak yang benar-benar nggak bisa implementasi, nggak bisa diimplementasikan di Indonesia. Oh, gitu loh. Jadi iya. Itu makanya lihat gapnya kan di sana. Kita kenapa nggak bisa mengadopsi IPSAS sepenuhnya? Karena ini kan kondisi ini internasional kan untuk seluruh negara nih belum tentu mengakomodir karakteristik khusus dari negara-negara kayak kita gitu loh. Ya. Oke, terus biologis. Nah, terus ini kan gini ya. Terus selama ini akuntansi agrikultur di LKPP gimana, Mas? Di LKPP masih ini, Pak, aset tetap juga, Pak. Enggak, maksudnya nilainya berapa, terus berapa KL yang melaporkan gitu tuh loh. Ada kan di LKPP? Kemarin sudah saya cari-cari belum nemu sih, Pak. Berapa persen, karena dia kan masuknya ke aset lainnya. Jadi enggak cuman aset agrikultur doang, Pak, jatuhnya. Ya, sekarang Mas tanya nih, Mas Oki sudah tahu belum KL yang punya aset agrikultur? Udah, Pak, udah sempat lihat kemarin ada ini, Pak, kementerian-kementeriannya. Itu dapatnya dari mana? Dari LKPP-nya atau dari LKKL? Dari LKKL-nya, Pak. Oke. Ya, makanya kan sebenarnya mungkin untuk bikin alasan, Mas, kenapa Mas Oki milih 3 KL ini bukan KL yang lain? Oh, iya, Pak. Nah, di sini belum ada sih, Pak. Misalkan apa uniknya dari KKP, pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup? Apa uniknya? Ya, misalkan KKP itu kan berarti dia akan meliputi aset-aset berupa ikan gitu kan ya, banyak yang di lautan itu kan ya. Iya. Kemudian kalau
Kementerian Pertanian. Karena memang negara kita negara agraris nih, berarti aset produk pertanian banyak banget ya. Kalau lingkungan hidup tuh apa ya? Jadi ditonjolkan yang menarik dari 3 KL ini apa, sehingga baik, Pak. Mas Oki itu mengangkat ini sebagai tema gitu loh ya. Nah, habis itu jangan lupa Mas, ini kan belum ada literatur reviewnya Mas. Gimana Pak? Belum ada literatur reviewnya nih. Oh iya belum Pak. Cari tulisan-tulisan yang mengupas penerapan akuntansi agrikultur di pemerintah. Apa aja, mau jurnal nasional, jurnal lokal yang Bapak ya. Pokoknya gitu ya. Mereka nulisnya apa, isunya apa yang diangkat. Nanti bisa diambil di sini ya. Kemarin sempat saya lihat-lihat isunya itu ya perbedaan perlakuannya Pak antara yang sudah pakai IPSAS itu Pak dengan yang masih pakai SAP. Nah, itu kan bagus tuh. Dia kayak gimana bahasnya? Mas Oki bisa ikuti pola pikirnya. Terus apa yang belum dia bahas bisa tambahkan di tulisannya Mas Oki gitu loh. Itu namanya kita mengisi research gap, mengisi gap penelitian. Mereka peneliti begini, Mas Oki, ini kan ada gapnya ya. Ada tambahin lagi segini ya, biar gapnya makin lama makin kecil. Baik Pak. Ya. Oke, paling enggak 2 atau 3 tulisan sudah ada di sini, tapi enggak panjang-panjang. Nanti yang panjang di bab 2 ya. Di sini hanya simpulan-simpulannya dari Anda baca dari abstraknya atau dari simpulan penelitiannya gitu. Baik Pak. Oke, jadi ya. Ini yang bagian pemilihan 3 KL ini disertakan alasannya kenapa gitu Pak. Kenapa milih itu, kenapa emang itu menariknya kenapa gitu Pak. Kalau atau lihat angkanya berapa? Oh, angkanya ya. Betul bagus angka. Itu nanti di compare tuh total aset lainnya atau gimana kan karena kelompoknya aset lainnya nih. Iya. Loh ya, seperti apa? Nanti saya tambahkan di bagian sini. Terus ada lagi kah Pak yang latar belakang? Latar belakang ya. Itu iya. Cukup sih tadi fenomenanya udah ada. Tuh, coba tolong tengok di laporan hasil audit BPK Mas. Ada nggak mereka mengangkat ini sebagai isu audit? Di laporan apa Pak? Laporan hasil audit BPK. Itu dari laporan keuangan. Sebenarnya di laporan keuangan itu biasanya ada cerita tentang teman BPK-nya tuh, ya. Dari Kementerian 3 ini Pak. Oh, di bagian apanya ya Pak? Biasanya di caleg-calegnya atau di lampirannya tuh ada misalkan tindak lanjut teman BPK. Ada tuh bagiannya tuh cita-cita. Atau Mas Oki lihat itu LHP BPK yang menyoroti yang kalau nggak salah kalau ini berarti efektivitas SPI, efektivitas pengendalian internal. Ada nggak mereka efektivitas pengendalian internal? Kan laporan hasil pemeriksaan BPK biasanya ada 2 buku Mas. Yang buku mengupas tentang temuan berkaitan sama SPI maupun temuan terhadap kepatuhan, yaitu kepatuhan perundangan gitu loh. Ini biasanya kalau kayak gini maksudnya ke SPI. Nanti saya coba lihat lagi Pak. Ya. Itu nanti dimasukkan ke latar belakang ini ya Pak? Latar belakang untuk memperkuat bahwasanya akuntansi agrikultur itu penting loh, layak untuk Anda teliti. Gitu. Oke. Baik. Nah kalau udah clear enak, nanti ke bawahnya, oh pertanyaan penelitiannya apa. Ya. Terkait judul apakah sudah? Oh ini Kementerian Negara maksudnya Pak. Oh iya. Kurang kemarin negara. Udah gini aja nggak apa-apa dibuat judul KTTA. Nanti kalau judul paper nanti kita rubah lagi sih. Gini aja nggak apa-apa. Paper Pak. Nanti kalau bagus kan tak kirim ke jurnal nasional. Oh. Semua teman-teman waktu saya bagus tak kirim jurnal nasional. Mahasiswa penulis pertama, saya penulis kedua. Oh iya Pak. Kan bagus nanti ya. Bisa buat kredit poin Anda kalau Anda pengen jadi dosen suatu saat Anda sudah punya tabungan tulisan. Gitu. Baik. Mengenai ini Pak, IPSAS-nya tetap aja Pak hilangin atau gimana ya, Pak? Ya nggak apa-apa IPSAS karena memang selama ini kan kita ngajunya ke IPSAS. Ya. Nanti dipetakan lagi IPSAS, PSAK, terus dengan kebijakan kita yang selama ini ada gimana gap-nya gitu loh. Baik Pak. Sama prakteknya dia tuh sebenarnya lebih mendekati ke PSAK atau mendekati ke IPSAS. Praktek kementerian ini ya Pak? 3 kali ini. Ya. Untuk latar belakang sudah Pak? Sudah clear.
Lanjut, rumusan masalah. Itu aset agrikultur ya. Oh iya Pak, nanti saya ubah semua yang aset biologisnya saya hapus. Ini nomor 2 maksudnya apa, Mas? Gimana? Nomor 2 Kenapa Pak? itu maksudnya apa? Jadi meninjau apakah pencatatan yang selama ini dilakukan di pemerintahan itu sudah bisa menghasilkan informasi yang andal gitu Pak. Kan Ada menilai andal relevan dari mana? dari perbedaannya dengan IPSAS Pak, karena IPSAS itu lebih andal dan relevan. Gini aja. Maksudnya gimana? Gini ya, itu kan udah pelakuan akuntansi gini. Gini, nomor 1 dulu ya Mas, nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Satu di enter dulu, di enter. Enggak, itu maksudnya 1 di enter. Setelah 1 di enter. Gimana Pak? Setelah angka 1 di enter, itu jadi nomor 2 tuh. Nah, iya. Bagaimana kebijakan akuntansi agrikultur yang diterapkan di 3 kementerian negara. Jadi selama ini kebijakannya pakai apa? Oh iya. Ya. Oke, baru yang kedua, bagaimana penyajian dan pengungkapan aset apa ya? Agrikultur ya. Kan sebenarnya nggak cuma asetnya juga kan. Kalau dia ada hasil panennya yang kayak di AKM, Anda kan udah belajar AKM dah. Iya, Pak. Jadi gini, bagaimana penyajian dan pengungkapan agrikultur. Pengungkapan ini transaksi agrikultur pada 3 kementerian negara. Penyajian dan pengungkapan transaksi ya Pak? Transaksi agrikultur. Udah. Agrikultur. Mana sih bingung. Nah, ini. Pada 3 kementerian. Kan ya? Ya. Oh. Jadi kan relevan Anda tuh sudah masuk ke situ, Mas. Oke. Ini nomor 4 maksudnya apa, Mas? Itu nomor 3 nggak perlu ya? Yang nomor 3 tadi nggak perlu ya, Pak? Nggak perlu. Nomor 4, bagaimana perlakuan akuntansi biologis. Nanti membahas bagaimana aset biologis itu diperlakukan pada IPSAS gitu, Pak? Gini, kita pengen lihat kesenjangan. Iya. Kesenjangan penerapan terhadap IPSAS gitu loh. Iya. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi gini aja. Sejauh mana perlakuan akuntansi aset agrikultur itu akuntansi agrikultur sejauh mana perlakuan akuntansi aset agrikultur itu ditinjau dari IPSAS 27 ya. Gimana, Pak? Ditinjau dari IPSAS 27. Oh, ditinjau. Tinjau dari IPSAS 27, 267. Jadi yang 4 ini nggak perlu ya, Pak? Terus yang terakhir, Pak. Nggak usah nomor 3 tuh kalau sudah ini berarti gini. Ini aja, bagaimana pengembangan stand SAP, bagaimana pengembangan PSAP agrikultur ya. Tapi enggak, ini kan karena Anda jawab 3 negara ya. 3 kementerian negara. Lembaga ya. Itu aja, Pak. Tapi ini kayaknya belum matang nih. Udah 3 aja tuh Mas, nanti bisa dikembangkan sih. 3 dulu aja. 3 dulu aja ya Pak.
Itu kan maksudnya kan yang ketiga tuh sejauh mana pelaporan akuntansi aset agrikultur ditinjau dari itu pelaporan akuntansi di 3KL tadi ya Mas maksudnya? Iya. Oh di 3KL itu aja Pak, nggak pemerintah keseluruhan. Kan Anda case tadinya 3KL, mau seluruh KL Anda bingung nanti. Beda-beda emang Pak. Iya, makanya 3KL ini aja kan bagus. Oh, baik Pak. Mengenai 3KL ini kan saya mengambil datanya sekunder yang seperti Bapak bilang. Jadi itu tuh perlu 3 tahun ke belakang atau gimana Pak? Untuk laporan keuangannya yang ditinjau. Iya sih, nggak apa-apa sih. Nanti dilihat aja banyak perubahan nggak dari tahun ke tahun itu. Oh, dilihat aja banyak perubahan atau belum tidak. Tahu ya, pokoknya lihat 3 tahun dulu relatif stabil atau tidak nih penyajian pengungkapannya. Ya, atau kalau misalnya stabil, kan itu belum tahu ya. Kalau misalnya stabil gitu Pak. Anda kan nggak bisa lihat aja di tahun terakhir 2019 misalkan. Tapi kan paling minimal 2 tahun lah Mas dibandingin ya. Oh iya Pak, baik Pak. Biar bisa tahu perubahannya gimana ya. Iya. Oke, tujuan tinggal menyesuaikan itu ya Pak. Ruang lingkup. Agrikultur, ruang lingkup kan tempatnya jelas ya 3KL, tahunnya jelas dia 2 tahun itu ya. Tahunnya saya di sini masih ngambil 3 tahun. Untuk laporan keuangan yang diaudited aja ya Pak? Iya. Yang sudah. Ini pasti diaudited semua. Yang dari BPK itu kan Pak? Untuk yang 2019 itu mengajukannya bagaimana ya Pak? Apakah surat riset juga atau berbeda Pak? Surat riset juga nanti masukin ke ini. Ke apa namanya? Kalau surat risetnya tapi berbeda ya, bunyinya bukan mau melakukan riset tapi mau minta data. Nah, itu gimana Pak? Ada kok kemarin ada teman Anda tuh yang bikin surat, nanti tanya aja sama staf saya, Pak Sigit itu. Surat riset ke BPK itu gimana Pak? Gitu. Ada kok. Sama surat siapa permintaan ya, data, Pak Sigit, surat permintaan data yang ke BPK. Pak Sigit. Baik Pak. Sudah ada, saya sudah paraf ke surat yang minta data tuh ada kemarin. Iya, jadi kan butuh untuk 2019 saya. Gampang tuh, tinggal upload di website, cepat dikirim mereka. Sudah ada template suratnya kan Pak? Ada di kita ada. Baik Pak, nanti saya cari. Terus kemudian manfaat. Ya, manfaat praktis, manfaat akademis sudah tahu ya. Gimana Pak? Atau manfaatnya tadi seperti teman-teman ya, praktis akademis. Jangan teoritis ini. Oh, baik Pak, praktis akademis saja. Ini di per 9 ya, teoritis praktis ini ya? Iya. Nah, sebenarnya nggak setuju tuh kata-kata teoritis. Emang kita ngembangin teori apa? Enggak. Manfaat akademis jelas. Iya. Itu lebih tepat. Kan kita bagi dua, akademisi atau praktisi kan gitu. Iya Pak. Oke ya. Nanti ya, saya. Metode pengumpulan data. Oke. Nah ini Pak, berarti ini kualitatif ya Pak? Bukan kuantitatif. Ya, kualitatif. Kuantitatif tuh harus pakai hipotesis. Kan nggak ada hipotesis di sini. Iya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Semua KTT kayaknya seperti itu nanti. Metode pendekatan studi kasus, studi pustaka Pak. Studi kasus. Kan studi kasus 3KL ini kan? Iya. Bukan empiris yang seluruh KL enggak, tapi kan cuma 3KL ini. Jadi studi kasus saja Pak. Kayak tadi yang teman-teman lain ya, Mbak Angela, Mbak Sarah, itu semuanya tuh studi kasus itu. Karena fokusnya hanya ke satu atau sedikit kasus, sedikit objek saja. Kalau yang bagian saya ini Pak? Ini studi kasus jelas. Kasus juga Pak? Studi kasus. Jadi ini nggak perlu nih Pak yang dokumentasi? Oh, enggak, ini kan metode pengumpulan data. Kalau tadi kan metode penelitian. Beda. Metode penelitian ini kan Anda jelasin, penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Gitu loh. Oh, ini. Sebenarnya itu harusnya di sini itu bukan metode pengumpulan data, harusnya itu metode penelitian. Tapi sama per 9 itu bilangnya metode pengumpulan data. Karena kalau cuma bicara metode pengumpulan,
Di sini nggak jelas metode analisisnya apa. Metode penarikan sampelnya apa, nggak jelas. Jenis datanya apa, gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Iya, Pak. Sampai nanti kita perbaiki di KTTA-nya. Tapi clear. Jadi itu berbeda dengan dokumentasi ini, Pak. Nah, metode dokumentasi itu apa, Mas? Kok saya baru tahu ada metode dokumentasi. Dapat dari mana, Mas? Dari internet, Pak. Ini bukan metode, kita hanya observasi data, ya, namanya observasi non perilaku. Oh, seperti yang tadi. Teman-teman ya, namanya itu semuanya metode observasi non perilaku. Kita tidak mengamati perilaku orang, tapi mengamati data, ya. Iya. Jadi observasi non perilaku, ya. Baik, Pak. Nanti saya perbaiki yang bagian ini. Ya. Itu enggak tahu, kayaknya nggak akan wawancara kan? Iya. Oke, aja di bawah itu aja kan. Oke. Sistematika. Gampang. Udah selesai itu. Baik, Pak. Ada pertanyaan, Mas? Sejauh ini belum, Pak. Sudah terjawab semua tadi. Oke, ini kok Mas Ibnu jadi belum masuk ya, Mas Ibnu? Pasti nggak ada kenal Mas Ibnu kan? Mas Ibnu kan dari alih program. Iya, Pak. Manfaat. Oke, akuntansi aset Agrikultur aja, Pak. Nyebutnya tuh akuntansi aset agrikultur atau akuntansi agrikultur? Agrikultur sih, Pak. Di PSAK 69 nyebutnya apa? PSAK 69 apa ya? Akuntansi agrikultur kan? Karena nggak bisa. Iya kayaknya. Kalau di IPSAS agrikultur aja sih, Pak. Nggak pakai aset. Iya, karena nggak bicara aset doang. Iya. Hasil panennya nanti. Ya. Jadi ini agrikultur aja ya, Pak. Tinjauan atas nggak usah pakai perlakuan. Tinjauan atas. Untuk perlakuannya jelek gimana nanti? Tinjauan atas akuntansi agrikultur pada 3 kementerian negara, Pak. Udah gini aja, Pak. Ya, pada 3 kementerian. Iya. Jangan pada. Oh iya, Ding. Pada. Iya. Nah, clear ya, Mas Oki? Iya, Pak. Baik, Pak. Semua, oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Ini nggak tahu nih Mas Ibnu kemana nih? Nggak ada kabar. Mbak Laila belum, Pak. Mbak Laila tadi, Mbak Laila belum? Belum, Pak. Mau ada? Oh iya dah, silakan Mbak Laila. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin stop share-nya. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Baik. Itu kan Bina Marga ini di daerah. Kalau tadi kan Mbak siapa tadi ya? Mbak Sarah, siapa yang di pusat ya? Sekarang di daerah. Ya kalau di sini dibagi 3 sih, Pak. Bagi 3 apanya, Mbak? Pekerjaan umumnya tuh dibagi 3, jadi jembatan sendiri itu, Bina Marga sendiri, terus irigasinya sendiri gitu, Pak. Kalau Bina Marga bikin apa? Jalan, jembatan, sama gedung kayaknya, Pak. Oke, terus langsung bawah. Tadi kan Mbak Lela udah nyimak ya penjelasan saya ya. Iya.
Kira-kira bisa ditunjukkan fenomenanya mana? Ada literatur review enggak? Seperti ini, Pak. Nanti saya cari fenomena. Kalau kan di Bojonegoro itu kan itu Pak, penghasil minyak ya Pak ya. Jadi DBH-nya tuh banyak. Nah itu apakah bisa jadi fenomena apa enggak Pak? Dan dia fokus dalam memperbaiki infrastruktur gitu Pak? Bisa, bagus. Kita cari hal yang unik lah di situ. Misalkan kalau Mbak Laila sudah cari menarik, ini kan berarti Mbak Laila, Mbak Laila ya. Mbak Laila sudah menemukan kenapa Bojonegoro layak Anda teliti. Iya. Ya kan Bojonegoro kan perbatasan sama Cepu toh? Iya betul. Karena memang ada Pepsi di situ tuh. Pertamina EP Cepu. Ya. Yang kerja sama Exxon toh. Saya pernah ke sana, Mbak. Apa? Pernah ke Cepu saya. Iya. Tapi bukan yang di Bojonegoro, di Cepunya ya. Jadi kita bilang aja bahwasanya misalkan kita langsung menonjolkan apa? Anda menonjolkan asetnya dulu atau menonjolkan Bojonegoronya dulu gitu ya. Oh gitu Pak. Kalau saya ini seperti ini dulu baru Bojonegoronya gitu Pak. Ini masih normatif nih kalau langsung penerapan PSAP diatur. Enggak. Tadi kasih data langsung memukau kita tuh. Wow, apa nih? Ya. Misalkan pembangunan infrastruktur pada akhir ini kian gencar sejak era pemerintahan Jokowi misalnya gitu ya. Nah, ini juga tidak terlepas juga berimbas ke pembangunan infrastruktur di daerah. Gitu loh, Pak. Oh gitu. Nah, buktinya apa? Pembangunan infrastruktur di daerah juga makin banyak nih. Contohnya di Bojonegoro. Sudah mulai bangun apa. Karena gencarnya ini, maka otomatis juga harus diiringi dengan proses pencatatan maupun akuntabilitas yang bagus. Ya, baru ngomong tuh tentang akuntansinya kan gitu. Jadi bicara tentang proyek infrastruktur nasional gimana ya. Terus itu berimbas pada dorongan infrastruktur di daerah ya. Lalu nanti bicara pentingnya itu untuk melakukan akuntansi atas aset-aset itu. Ya, penting itu baru Anda bilang Bojonegoro ini penting loh untuk diteliti. Kenapa? Karena tadi dia merupakan daerah penghasil migas ya. Mendapatkan pendapatan transfer dari DBH migas. Dan pendapatan ini sangat potensial untuk digunakan buat belanja modal kan gitu. Iya. Nah, gitu maksudnya ke sana. Oh, baik, Pak. Ya, terus kalau kan di Bojonegoro tuh ada yang APBD online itu, Pak. Jadi itu bisa dimasukin atau enggak, Pak? APBD? Online. APBD online. Iya. Jadi kita bisa mengakses itu tuh lewat internet langsung tanpa izin gitu, Pak. Maksudnya kayak apa? Itu penerapan open government atau gitulah Pak. Oh, bukannya sama ini? Nggak bisa. Bisa sih, maksudnya kita kaitkan kenapa informasi mengenai aset JIJ ini penting, karena aset JIJ ini kan aset yang sangat besar nilainya, kan? Pemerintah Bojonegoro kan sudah membuat e-government ya. Membuat keterbukaan informasi kepada publik. Iya, betul. Ya, artinya kalau informasi ini tidak andal, kan akan bisa menyesatkan publik nih. Ya enggak? Bisa kaitkan situ bisa. Ya, pintar-pintarnya Mbak Lela ngemas itulah. Ya. Jangan ditaruh tapi enggak ada kalimat penghubung jadi bingung orang ya. Jadi e-government tuh kaitannya apa sama aset ini gitu loh. Ya. Oh, gitu. Kan mendorong pengungkapan secara lebih memadai kan gitu loh. Bagus kalau sudah bisa menemukan itu titik-titik yang unik di dalam pemerintah itu lebih keren lagi ya. Sudah ada literatur review belum? Belum Pak. Yang jurnal-jurnal saya belum dapat Pak. Nah, nanti cari aja penerapan akuntansi aset tetap. Kalau belum bisa persis ke JIJ ya aset tetap secara umum. Ya. Di pemerintah tuh selama ini yang disoroti sama penulis-penulis sebelumnya apa? Oke, gitu ya Mbak Lela ya. Iya. Terus ada masukan. Yang penting tadi jelasin itu, terus angka-angkanya ya. Jadi, misalkan asetnya Bojonegoro tuh berapa, ya. Terus atau lihat dulu di LRA-nya selama ini belanja modalnya berapa, gitu loh Mbak. Jadi itu fenomena-fenomena bisa diangkat. Ya. Iya. Apakah dia secara masif nggak sih membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir? Iya, saya kemarin sedikit dapat informasi kalau anggaran buat PU Bina Marga ini tuh naik gitu Pak di 2021 gitu. Gambar bagus diungkapkan di sini di awal-awal terbelakang. Ya. Oh iya. Oh
Udah ketemu itu Nah, ya. ini yang datanya tuh buat tahun anggaran 2019 sama triwulan 1 aja, Pak. Kenapa? 2020, nggak apa-apa. 2020-nya belum ada. Oh, ada sih, Pak. Ada Maksudnya, nanti kalau Anda pas datang ke sana bulan Februari, Maret sudah ada itu. oh iya, betul. Apa kita coba dulu 2019 2020 ya. Perkara Iya. nanti nggak dapat semuanya ya baru kita pembatasan masalahnya kita revisi lah ya. Ya, baik. Ini untuk rumusan masalahnya, Pak. Gimana perlakuan? Perlakuannya baik-baik aja tuh. Gimana, Mbak? Tadi bisa terinspirasi nggak dari pertanyaan penelitian yang sebelumnya tadi, Mbak? Siapa tadi yang Kementerian PUPR? Nih, bagaimana kebijakan akuntansi aset tata infrastruktur? Kita pengen lihat dulu kebijakan akuntansinya dia pakai apa. Gini ya, Pak. Terus yang kedua, apakah sudah menetapkan ya? Enggak usah. Bagaimana nomor 2 ya? Bagaimana penyajian? Oh gini, lebih enak ya. Bagaimana kualitas penyajian dan pengungkapan? Dan pengungkapan aset tetap infrastruktur ya? Ya. Itu yang di atas nanti disesuaikan ini. Kebijakan akuntansi infrastruktur aset tetap infrastruktur. Bagaimana yang nomor 1 itu bagaimana kebijakan akuntansi aset tetap infrastruktur. Infrastrukturnya 2 kali ya. Oh iya. Nah ini ya. Iya, Pak. Aset tetap. Oke, baru yang ketiga. Kita yang fokus nih bagaimana pengungkapan aset tetap infrastruktur selama masa pandemi. Ada nggak di hal khusus selama 2020 itu? Apa proyeknya yang mangkrak? Tapi kita nggak tahu kan. Ya. Pengungkapan aset tetap infrastruktur selama masa pandemi. Makanya perlu data 2020 nih Mbak. Bagus. Udah 45 nggak usah tuh. Nah, tujuannya berarti ada 3 juga ya. Iya. Oke. Lanjut, nah, ruang lingkupnya. Oke. Ruang lingkupnya adalah aset tetap infrastruktur yang dikelola atau dicatat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bentukannya. Tadi oke, 2020. Dan nanti dijelasin nih aset infrastrukturnya apa tadi Mbak. Kan tadi jalan apa tuh Mbak Gedung ya? Jalan jembatan, iya. Nah, jelasin di sini ya, biar fokusnya ke situ, kita nggak fokus ke infrastruktur yang lain gitu loh, ya. Iya. Oh, ini manfaat penulisannya saya tadi belum. Tadi ya, manfaat praktis, Iya. manfaat akademis ya, udah tahu ya. Betul. Metode pengumpulan data primer. Ini ngapain? Nggak usah, kayak tadi aja ada 3 ya. Metode apa namanya? Studi pustaka, observasi data, dan wawancara. Wawancara dan pertakan. Udah 3 ini ya. Iya. Udah jadi deh. Ini kebanyakan teman-teman dari bimbingan saya dari tadi pagi sampai sekarang belum ada yang ada referensinya. Literaturnya belum ada satupun. Masih pada kebingungan ya, tapi wajar lah ya. Teman-teman harus coba belajar ya. Ini kan barang udah ada nih, dilihat kan enak ya. Nanti tolong semuanya perbaiki ini dalam 1 minggu ya. Minggu depan biar saya bisa lihat. Nanti kalau perlu bimbingan, tapi kalau enggak ya langsung saya revisi dikit-dikit, nggak ada perbaiki gitu ya. Kan yang penting sudah memenuhi kuota 3 bimbingan ya. Iya. Ya. Untuk routing slip. Routing slipnya kan nanti sekalian kalau pas saya tanda tangani aja. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Untuk routing slip itu kita berapa bimbingan, Pak? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Jadi Udah 3 kali. Kita terhitung berapa? Hitungan saya sih kayaknya udah 3 kali ya, atau 4 kali ya, tahu deh. Iya, udah 3. Udah 3 kan? Iya. Ini kayak saya bimbingan kayak ngasih kuliah ya, soal saya serak.
Iya Pak, saya tanya teman-teman saya kan Pak, mereka bimbingan lewat WA, chat-chatan gitu. Kalau sama Bapak tiap minggu, wih keren. Itu kan beruntung kan. Iya enak Pak. Padahal saya bimbing banyak loh 25 orang. Iya. Makanya saya bagi kelompok-kelompok kecil kan. Karena kalau langsung kolosal 25, Anda bimbingannya gimana coba? Bingung juga Pak. Lama sampai nunggu 25. Jalan pada ngapain ya? Saya kelompokkan ke tema-tema yang sama biar diskusinya lebih enak. Kan saling mengilhami kan nanti. Oh ya, dari teman saya, oh gitu-gitu ya, kayaknya enak saling. Iya Pak. Enak gitu kan. Nanti kalau pas bikin laporannya juga gitu, saya kelompokin kayak gini lagi. Mungkin harinya bisa beda kan, tergantung kesiapan teman-teman juga kan. Sepakati aja, karena kan bisa jadi hari kuliahnya beda. Iya. Lagi libur aja nih. Bisa sama. Oke, gitu ya Mbak, Mas. Pokoknya teman-teman semangat ya, tetap sehat, optimis bisa menyelesaikan ini dengan baik. Nanti pun kalaupun masih ada kekurangan-kekurangan selama proposal, tetap bisa maklumi, nanti bisa kita perbaiki sambil jalan. Yang penting proposal jadiin dulu. Ya. Baik Pak. Oke, pokoknya Anda asal follow up yang saya arahkan, insya Allah lah, baik-baik aja insya Allah ya. Siap. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang ya. Saya tunggu hasil koreksi revisinya proposal minggu depan ya. Jangan lupa ada minggu depan ya, minggu depan. Senin, ini juga Senin berarti Senin jadi. Iya Pak, siap Pak. Izin bertanya, mohon maaf Pak. Ya gimana Mbak Jumbi? Mungkin nggak sih Pak kalau surat riset kita itu ditolak? Mungkin aja. Surat riset, misalnya kita kirim surat riset tapi ditolak gitu Pak. Mungkin aja. Oh, terus kalau misalkan kita ditolak, terus wawancaranya Ya nggak usah gimana wawancara. Pak? Kita bisa wawancara yang lain. Bisa wawancara sama akademisi atau semua yang lain, atau PPK. Gitu. Oh, gitu. Nggak usah takut. Tema itu tetap jalan. Nanti kan kalau itu nggak bisa kan nanti di pembatasan masalah kita disclaimer di situ. Bahwasanya kita belum bisa melakukan wawancara. Itu sebagai keterbatasan penelitian kita karena kendalanya begini-begini. Itu bukan berarti terus menggagalkan rencana penelitian kita. Kan sebagian data sudah kita bisa peroleh. Karena ada data sekunder kita peroleh toh. Gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ini nggak tapi terus wah saya nggak bisa neliti. Bisa, tapi sesuai dengan keterbatasan data yang kita miliki saja. Gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yeah. Oke, gitu ya Mbak. Mas, semangat ya. Oke, sampai jumpa Ya, Pak. di kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.